Mas Dani, selamat siang. Siang Mas Budi, siang. Wih, gimana kabarnya? Kalau kabarnya sehat, cuman negaranya malah lagi sakit, jadi sedikit sakit ya. Wih, luar biasa. Tertarik loh saya dengan kalimat jenengan tadi. Negara kita lagi sakit. Seperti apa sih Mas? Deskripsi sakit itu menurut Mas Dani? Banyak. Deskripsi sakit itu kondisinya itu banyak. Satu, rakyat itu sakit pasti. Karena kedaulatan tertinggi sebuah negara adalah rakyat. Ketika rakyatnya sakit, ya pasti sakit negaranya. Cuman pura-pura dibuat sehat. Ada kepentingan di balik itu supaya negaranya atau pemerintahannya tetap berjalan. Itu aja. Terkait dengan negara sakit Mas Dani ya, apakah salah satu dari bentuk penyakit itu dikarenakan mungkin kalau Mas Dani sepakat ya, dikeluarkannya peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2002 yang terkait mengatur tentang peserta JHT. Nah, seperti apa tanggapan Mas Dani? Ya gimana ya, saya bilang itu juga salah satu bagian dari sakit sebenarnya. Bagian dari sakit sesungguhnya itu membuat peraturan yang tidak jelas. Dalam artian begini, yang membuat peraturan itu mereka-mereka yang tidak pernah mengalami nasib perburuan di bawah, tidak pernah mengalami nasib-nasib mereka-mereka di bawah. Jadi mereka yang buat aturan nggak pernah jelas. 56 tahun menunggu pensiun di HT itu sangat-sangat lama. Contoh saja saya katakan, ini logikanya ya. Logikanya misalkan orang itu bekerja sejak umur 25 tahun. Terus dia berhenti bekerja umur 40 tahun. Berarti 15 tahun dia bekerja. Ya. Anggaplah seandainya kita anggap dalam 15 tahun itu dia terima uang dari JHT sebesar 25 juta sampai 30 juta. Bisa saya ralat, bukan terima uang, itu adalah simpanan dia. Oke, simpanan dia dan dia turunkan uang itu segitu. 25 juta sampai 30 juta. Anggapan seperti itu. Ini contoh. Ya. Hari ini uang segitu bisa dibelikan untuk motor. Anggap motor X yang harganya segitulah, ya kan? Nah, tetapi ketika disuruh menunggu sampai umur 56 tahun, masih kurang 16 tahun lagi. Ya. Dia harus mendapatkan uang simpanan dia sendiri. Itu uang-uang dia. Kenapa kok negara atau pemerintahan menahan uang orang sendiri? Pertanyaan adalah pemanfaatan uang itu buat apa? Buat apa? Ini negara yang harusnya menghidupi rakyatnya, bukan rakyatnya menghidupi negara. Nah, dari sini saya melihat kasus ini akan berdampak banyak. Dan sebagai contoh, banyak kasus-kasus yang sudah termasalahkan banyak sekali. Contoh, kemana dana Jiwasraya? Kemana dana Asabri? Dan macam-macam banyak sekali lah. Negara ini menumpuk uang dari rakyatnya, dan mereka rakyat juga tarik pajak juga. Jadi negara ini hidup dari rakyatnya, tapi rakyatnya tidak pernah diberi kesejahteraan oleh negara ini. Itu saya katakan masalah itu, saya katakan kenapa sebabnya negara ini sedang mengalami sakit yang akut, sedang mengalami sakit yang luar biasa, tetapi karena dasar kepentingan dianggap kelihatan sehat walaupun sebenarnya sakit. Jadi saya tidak sepakat dengan Permen 2 nomor 22, Permen 2 tahun 2022 itu nggak sepakat. Jadi dalam arti Mas Dani tidak sepakat ya. Jika Mas Dani tidak sepakat dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2002, seperti apa nantinya solusi yang Mas Dani tawarkan atau mungkin jalan keluar yang bisa win-win solution, baik untuk buruh dan juga tentunya bisa diterima oleh pemerintah? Ya, nggak usah bicara jalan keluar lah Mas. Saya bicara jangan jalan keluar. Artinya saya bukan orang yang memberi solusi. Saya bertugas hanya untuk mengkritisi. Nah, kalau juga saya memberikan solusi, ya kan? Lah mereka ngapain di sana? Mereka yang memberi solusi. Tapi saya bisa memberikan masukan. Bahwasannya pertama, uang itu bukanlah uang negara, uang pemerintah yang diberikan oleh rakyat. Uang itu adalah uang rakyat yang disimpan secara sendiri melalui pekerjaannya dan melalui BPJS segala macamnya lah, seperti itu. Ya. Tapi dihalangi untuk diambilnya. Ini ada apa? Konteks negara akan rusak dan negara hancur itu sederhana. Sudah mulai berbisnis dengan rakyatnya, baik itu dari siapapun.
Contoh sederhana, bisnis, saya nggak tahu bisa apa, banyak sekali. Berarti Mas Dhani yakin ketika dana BPJS ini, dana JHT ini disimpan dulu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, menunggu sampai seorang pekerja berusia 56 tahun baru bisa dicairkan. Apakah Mas Dhani begitu yakin bahwasanya ini adalah bentuk bisnis negara dengan rakyatnya? Jelas. Sekarang saya tanya, pada saat dia mencairkan 56 tahun, apakah uang itu berubah, ada bunganya? Tidak berubah. Tidak berubah. Uang itu akan tetap sama seperti yang di awal tahun dia keluar pertama kali. Pada saat dia keluar pertama kali dari perusahaan itu, contohnya di PHK maupun mengundurkan diri, maka nilainya segitu-gitu saja. Sedangkan uang sudah terkumpul, berbunga nggak itu dengan di banknya? Berbunga, kemana bunga itu? Kemana manfaat dari uang itu sendiri? Nah, artinya apa? Mereka menggunakan uang rakyat untuk mendapatkan bunga, dan bunganya buat negara itu, buat pemerintah. Nah, ini potensi-potensi ini salah satu negara akan bangkrut ini. Karena negara sudah tidak mampu lagi untuk membuat rakyatnya sejahtera. Mas Dhani, Oke. seperti apa sih sebenarnya suara-suara dari buruh yang dititipkan ke Mas Dhani sebagai Ketua Korwil SBSI di Yogyakarta ini? Sederhana. Banyak. Kan sederhana aja. Pemerintah yang kadang-kadang menjelimet. Satu, bahwasannya, saya sudah katakan tadi, bahwasannya itu adalah uang mereka sendiri. Secara logika, maka uang itu adalah uang mereka dan siap dicairkan kapanpun. Sehingga permintaan dari kawan-kawan SBSI di DIY adalah keluarkan uang itu pada saat dia keluar dari perusahaan, ataupun pada saat dia sudah betul-betul meninggal dunia. Keluarkan uang. Jadi tidak ada tahan-tahan. Jadi nggak ditahan-tahan seperti itu. Jadi keluarkan uang itu pada saat dia PHK, mengundurkan diri, sehingga betul-betul uang itu kembali kepada mereka. Itu dari SBSI ya. Itu cabut. Permen 2 itu cabut aja. Nggak perlu ada itu. Jadi dalam arti kata suara dari teman-teman buruh di Yogyakarta adalah ketika pekerja dilakukan PHK oleh perusahaan, maka simpanan JHT yang di BPJS itu harus dikeluarkan. Seperti itu ya Mas? Ya. Jadi kalau menurut Mas Dhani, berarti tepat nggak pemerintah mengeluarkan Permen nomor 2 ini? Enggak tepat. Karena pemerintah hanya sifatnya memberikan rewel, kasih bermain. Rewel. Atau karena mungkin momennya yang kurang pas? Momennya juga pas. Momen nggak pas, semua nggak pas. Karena buat apa itu? Buat apa kok uang? Yang jadi esensinya udah sederhana. Esensinya itu uangnya dia sendiri. Kenapa kok disimpan lama? Kecuali pemerintah mengatakan, saya sangat salut kalau pemerintah mengatakan JHT bisa dicairkan setelah tidak bekerja, PHK, mengundurkan diri dan segala macamnya, itu bisa dicairkan, dan kami akan tambahkan jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan depan. Itu baru hebat pemerintah. Baru hebat itu. Jadi ini harapan. Itu harapan saya begitu. Harapan saya pemerintah mengatakan bahwasanya kami tidak akan melakukan BPJS, kita nggak akan. Jadi BPJS JHT tetap akan dikeluarkan tanpa harus sampai 56 tahun, dan kami tambahkan untuk jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan ke depan. Oh, itu pemerintah baru hebat itu. Jadi dalam arti kata teman-teman buruh yang ada di Jogja menitipkan suaranya untuk Mas Dhani adalah seperti yang Mas Dhani sampaikan tadi ya. Berarti dana JHT ini dikembalikan seperti yang kemarin, bisa diambil 1 bulan setelah buruh tidak lagi bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja. Seperti itu Mas Dhani ya? Ya, jelas seperti itu. Kembalikan seperti semulanya. 1 bulan setelah dia keluar dari bekerja, biasanya kan dapat surat pelamar kerja itu kan yang dilakukan oleh BPJS sekarang. BPJS sekarang meminta KTP, bukti paklarinya. Itu saja 1 bulan setelah masa setelah dia keluar kerja ya. Itu saja begitu. Karena negara ini sistem tenaga kerjanya carut marut sekali. Dengan mudahnya, fleksibilitas tinggi, masuk gampang, keluar gampang, dan ditambah lagi omnibus law mengatakan outsourcing bisa sepanjang waktu. Ya. Artinya apa? Tidak bisa menjamin
buruh-buruh itu bekerja sampai di usia 56 tahun. Itu nggak jamin. Karena mudahnya masuk kerja, keluar lagi, tidak ada kontrol pemerintah, tambah lagi kebijakannya, membuat undang-undang omnibus yang mengatakan outsourcing bisa kapanpun, bisa berapa lama pun. Ini kan sudah dibuat, sudah menurut pikiran saya, sudah dibuat sebuah tracknya. Pertama omnibus dulu dibuat outsourcing, terus dibuat lagi ini. Jadi puzzle ini akan dibuat seperti permainan, dan ini akan menyengsarakan buruh di Indonesia. Padahal buruh Indonesia ini adalah pejuang investasi untuk negara ini. Pejuang negara ini dengan banyak jumlah sekitar 160 jutaan. Itu buruh-buruh. Nah, carut marut negara ini tidak hanya kepada pemerintahan dan oknum saja, kepada sistemnya pun. Sistem yang buat adalah oknum. Jadi saya bilang dari 1 bulan setelah dia keluar, ya harus cairkan. Kembalikan seperti semula. Hapus Permen 2 tahun 2022. Ya. Hapus permen itu dan kembalikan seperti semula. 1 bulan setelah dia keluar dari perusahaan itu, silakan dicairkan. Karena kebutuhan orang tidak ada yang tahu. Justru pemerintah harusnya memberikan setelah dicabut itu dan berlawan yang seperti kemarin, tambahkan setelah keluar ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu baru namanya pemerintah yang pro pada rakyatnya, pada buruh. Oke, Mas Dhani, sebagai penutup ngobrol kita siang ini ya, closing statement, Mas Dhani. Closing statement ya, apa ya? Tentunya itu ya pertama pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Pertama itu tanda-tanda bahwasannya pemerintah sudah mengalami kebangkrutan. Negara ini dibangun dengan rakyat. Rakyat adalah kedaulatan tertinggi sebuah negara. Dan jika mengkritisi negara ini dianggap menjadi pembangkang, maka aku akan memilih menjadi pembangkang seumur hidup. Itu statement saya. Jadi jangan ada pemerintah yang masyarakat mengkritisi, rakyat mengkritisi, tiba-tiba langsung dicari, diambil. Ini demokrasi macam apa? Demokrasi yang nggak jelas. Karena itu saya berharap pemerintah harus membuka mata, hati, telinga, dengarkan rakyat berbicara. Dengarkan rakyat berbicara hari ini. Hei pemerintah, jangan sekali-sekali berbisnis pada rakyat. Jangan sekali-sekali menindas rakyatnya. Jika anda semua menindas rakyat, maka aku sendiri akan maju untuk menghantam semua itu.